Halo semua, perkenalkan nama saya Grace Tampubolon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertiannya. Pengertian dari rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba menurut laporan keuangan komersial dengan laba menurut ketentuan perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk menghitung penghasilan kena pajak yang benar sesuai peraturan perpajakan serta memastikan kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal ini terdiri atas satu positif, yaitu penyesuaian atas biaya yang tidak diakui secara fiskal, misalnya sumbangan, denda pajak, dan gaji pemilik CP. Yang kedua yaitu koreksi negatif, yaitu pengurangan laba fiskal atas pendapatan yang telah dikenakan pajak final atau bukan objek pajak, misalnya bunga deposito, dividen tertentu, dan penyusutan lebih besar secara fiskal. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur rekonsiliasi fiskal. Pelaksanaan rekonsiliasi fiskal mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPh, terutama pasal 6 dan 9. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK seperti PMK nomor 167/PMK 03/2018. Selanjutnya, Peraturan Dirjen Pajak atau PER seperti Per 19/PJ/2014 dan Per 02/PJ/2019 serta ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Semua regulasi ini menjadi acuan penting dalam menentukan perlakuan fiskal yang tepat terhadap setiap pos keuangan. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Soal yang pertama yaitu PT Surya Mandiri adalah perusahaan dagang yang melaporkan laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komersial sebesar 420 juta untuk tahun pajak 2024. Berikut beberapa informasi tambahan. 1. Biaya sumbangan ke yayasan tidak berbadan hukum yaitu 15 juta. Biaya entertainment atau tanpa daftar nominatif senilai 10 juta, penyusutan gedung menurut akuntansi yaitu 50 juta, sedangkan menurut fiskal 60 juta. Yang keempat, pendapatan bunga deposito 5 juta, denda keterlambatan pembayaran PPN itu 3 juta, dividen dari PT lain di Indonesia yang kepemilikan sahamnya 30% yaitu 12 juta. Yang ketujuh, biaya gaji untuk pemilik CV yaitu 20 juta. Yang kedelapan, beban pajak penghasilan senilai 30 juta. Pertanyaannya, yang pertama, hitunglah koreksi fiskal positif dan negatif yang diperlukan. Yang kedua, tentukan laba fiskal yang akan digunakan untuk perhitungan PPh Badan. Nah, kita masuk ke jawabannya. Yang pertama yaitu koreksi fiskal positif, yaitu biaya tidak diakui fiskal. Keterangannya di sini ada terlampir keterangan dan jumlah. Yang pertama itu sumbangan ke yayasan tidak berbadan hukum yaitu 15 juta, biaya entertain 10 juta, denda keterlambatan PPN 3 juta, gaji untuk pemilik CV 20 juta, beban pajak penghasilan atau PPh 30 juta, total koreksi positifnya itu 78 juta. Selanjutnya, koreksi fiskal negatif yaitu pendapatan tidak dikenai pajak bersifat final. Bunga deposito atau PPh final 5 juta, dividen dari PT dalam negeri yang kepemilikannya 25% yaitu 12 juta. Selisih penyusutan fiskal versus akuntansi yaitu 10 juta, lebih besar fiskalnya. Total koreksi negatifnya itu 27 juta. Di sini perhitungan laba fiskalnya itu laba komersial sebesar 420 juta, koreksi fiskal positif 78 juta, koreksi fiskal negatif 27 juta. Maka laba fiskal atau penghasilan kena pajaknya itu 471 juta.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.